Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Jumpa lagi di sini dengan channelnya Pak D yang akan membahas tentang materi pembelajaran PPKN untuk kelas 9 ya. Silahkan disimak dan mohon untuk bisa di-subscribe ya. Bab yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya, satu, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat adalah merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1960, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan, dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu seperti berikut. Seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian ada APRA Andi Aziz, dan pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1969 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berikutnya, terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1969, muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi termimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau dikenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya.
2. Bubarkan kabinet Dikora dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut penurunan Presiden Soeharto. Dilanjutkan dengan nilai Pancasila sesuai dengan perkembangannya. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Menurut Kellen 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Serta yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kellen, ideologi tertutup ada sebagai berikut. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Serta yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Yang ketiga, C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan
nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal berikut. Pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. Ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Demikian untuk materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.